Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ummahat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah, di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang insyaallah sama-sama kita melanjutkan thalabul ilmi kita, mentadabburi Al-Quran yang dalam hal ini adalah surat An-Nisa. Dan insyaallah di pagi hari ini materi pembahasan kita sudah sampai di tadabbur surat An-Nisa ayat yang ke-22, larangan menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh ayah-ayah kita, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah kalian, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Baik, sebagaimana di pembahasan yang sebelumnya ada pembahasan tentang pewarisan perempuan, yang ketika seorang laki-laki meninggal, maka istri dari laki-laki tersebut terkadang diwarisi oleh anak tertua ya dari laki-laki tersebut. Nah, yang demikian jelas sesuatu yang tidak dibenarkan, dan bukan hanya yang demikian, bahkan sebatas menikahi yang pernah dinikahi oleh ayah seseorang, maka yang demikian tidak diperbolehkan di dalam Islam. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam pembahasan tentang ini, kita ingin menyorot tentang makna kata nikah. Apa sih nikah itu? Ya, karena ulama berbeda pendapat berkaitan dengan hakikat makna nikah. Sebagian ulama mengatakan an-nikahu bimakna al-aqdu. Jadi nikah itu maknanya adalah akad, yaitu akad pernikahan. Kemudian yang lain memaknai an-nikahu al-wad'u. Nikah itu adalah hubungan suami istri. Nah, perbedaan yang demikian, perbedaan yang demikian karena kemunculan kata nikah di dalam Al-Quran. Kalau jumhur ulama mengatakan nikah itu ya akad, ya nikah itu ya akad. Nah, hanya ada satu ayat yang mengindikasikan nikah itu bukan sekedar akad, tapi harus ada hubungan suami istri. Seorang laki-laki yang telah mentalak istrinya sebanyak 3 kali, namanya tolak apa ummahat? Tolak bain. Apakah dia bisa nikah kembali dengan wanita tersebut yang sudah ditalak 3 kali? Tidak bisa. Hatta tankiha zawjan ghairah, sampai wanita itu menikah dengan laki-laki selain dia. Baik, pertanyaannya, seandainya perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang lain, apakah sebatas pernikahan kemudian ditalak oleh suami barunya boleh menikah dengan suami pertamanya? Ngerti maksudnya? Jadi syarat seorang yang boleh menikah kembali dengan mantan istrinya ketika sudah ditalak sebanyak 3 kali adalah wanita tersebut menikah dulu dengan laki-laki yang lain.
Karena Al-Quran mengatakan hatta tankiha zawjan ghairahu, sampai perempuan itu menikah dengan laki-laki selain dia. Baik, kemudian ada perempuan menikah dengan laki-laki yang lain. Dan ketika terjadi akad pernikahan, ditalak oleh suami kedua, nah berarti kan sudah menikah dengan laki-laki yang lain. Boleh tidak suami pertamanya menikahi wanita itu? Nah, tidak boleh. Karena dalam hadits Nabi Muhammad SAW menerangkan harus terjadi hubungan suami istri dulu. Baru kemudian ketika terjadi perceraian, nah baru oleh mantan suaminya itu boleh dinikahi ulang. Tapi pernikahan kedua sebelum ada hubungan suami istri, maka tidak berfaedah apapun untuk mantan suami pertama. Nah, sehingga apa yang dimaksud dengan hatta tankiha zawjan ghaira, sampai dia menikahi laki-laki yang lain, maksudnya sekedar akad nikah atau hubungan suami istri. Nah, madzhab Hanafi, karena adanya ayat ini berarti memahami kata nikah dalam Al-Quran adalah hubungan suami istri. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Sekedar akad itu sudah dikatakan menikah. Jadi makna nikah itu akad. Nah, tapi bagaimana kita memahami ayat yang tadi? Kan nggak boleh sekedar akad saja kan? Nah, makanya makna nikah di semua ayat di Al-Quran adalah akad. Tapi hadis itu kan penjelas dari apa yang masih umum di dalam Al-Quran. Kecuali kasus itu, maka tidak cukup akad, harus terjadi hubungan suami istri. Tapi memahami terjadinya hubungan suami istri tidak dari kata nikah yang ada di ayat Al-Quran, tapi dari penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Nah, konsekuensinya apa sih? Begini, kalau ada yang sudah punya mantu di sini, mantu laki-laki, enggak? Ada yang sudah punya mantu laki-laki di sini? Baik, ada yang punya mertua laki-laki? Ya kan bisa jadi enggak punya dalam artian ketika nikah sudah meninggal, kan bisa jadi kan? Nah, ada yang ketika menikah mertua laki-lakinya masih hidup. Baik, ketika akad itu pakai sungkem enggak, cium tangan enggak ke mertua? Habis akad nikah itu, ya cium tangan nggak ke mertua? Baik, sudah mahram belum? Kan baru akad. Nah, makanya hakikat nikah itu akad atau hubungan suami istri. Kalau kita ikut mendapat ya makna nikah adalah hubungan suami istri, berarti belum terjadi hubungan kemahroman sebelum terjadinya hubungan suami istri. Tapi kalau kemudian kita ikut pendapat hakikat pernikahan itu ya akad, maka selesai akad sudah mahram. Jadi nanti efeknya begitu. Jadi efek perbedaan memahami satu istilah nanti konsekuensinya panjang. Nah, kira-kira ikut pendapat jumhur ulama atau madzhab Hanafi? Kalau jumhur ulama mengatakan ya nikah itu akad, selesai akad sudah nikah. Kalau madzhab Hanafi ya hubungan sama istri baru dikatakan sudah nikah. Nah, yang rajih wallahu a'lam ya insyaallah pendapat jumhur ulama. Karena betapa repotnya kita kalau kemudian makna nikah itu adalah ya harus terjadi hubungan suami istri. Ya mau diajak mertuanya salaman, akhwan belum mahram sampai saat ini, kan nggak enak. Lah ini menantu kok nggak sopan banget ya. Gitu. Nah ini belum apa-apa saja sudah membantah. Gitu. Nah maka insya Allah pendapat jumhur yang lebih kuat. Nah sehingga dengan pemahaman yang demikian,
wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, janganlah kalian menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Ya, yang pernah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Nah, berarti sekedar akad sudah masuk ya. Nah, dahulu di zaman sebelum Islam itu biasa. Ya, seorang anak itu menikahi wanita yang sudah pernah dinikahi oleh sang ayah. Ya, misalkan ada laki-laki yang usianya 60 tahun, kaya raya. Kalau dia menikah dengan gadis usianya 20 tahun, kira-kira mau nggak gadisnya? 60 tahun kaya raya, menikahi gadis 20 tahun, mau nggak gadisnya? Nah, ada yang mau. Jangan bilang mau, seakan-akan semua gadis itu mencari kekayaan. Ada yang mau. Nah, padahal si laki-laki ini mungkin sudah punya anak usianya 35 tahun. Ya, sudah berkeluarga juga. Jadi ibu mertuanya, ibu tiri ya bahasanya ya, lebih muda daripada dia, bahkan lebih muda daripada istrinya dia. Kan seandainya dia usia 35 tahun, istrinya 30 tahun misalkan. Lah, ibu tirinya 20 tahun. Nah, nggak lama bapaknya mati. Kan secara kelayakan kan masih pantas kan si anaknya ini menikahi mantan istri bapaknya. Jadi yang dimaksud di sini bukan menikahi ibu kandungnya, bukan, tapi yang sudah pernah dinikahi oleh ayahnya. Nah, boleh nggak yang demikian? Nggak boleh. Kenapa? Karena sudah pernah dinikahi oleh ayahnya, tapi masih muda. Lah, nggak peduli masih muda atau nggak masih muda, ya statusnya dia adalah ya ibu apa bahasanya, ibu sambung. Memang perlu disambung, sudah besar dia. Nah, kemudian di sini kata apa itu bukan hanya ayah. Misalkan saya punya kakek buyut, karena pernikahan di keluarga itu mungkin 15 tahun itu sudah menikah, mungkin enggak? Nah, 15 tahun nikah, jadi punya anak usia 16 tahun. Kemudian anaknya ini usia 15 tahun juga nikah, usia 16 punya anak. Berarti berapa usia kakeknya lagi? 32. Kemudian cucunya ini 15 tahun menikah, 16 tahun punya anak. Nah, berapa usia kakek buyut si bayi ini? Tambah 16, 48. Kakek buyut. Ya, usia 48. Nah, pas cucunya ini usia 15 tahun juga menikah. Berapa usia kakek buyutnya? Berarti ya ketika dia 15 tahun, usia ayahnya adalah 31 tahun, kan beda 16. Nah, kemudian usia kakeknya tambah 16 lagi berapa? Berapa? Baik. Kemudian kakek buyutnya berapa usianya? Kakek buyut 63. Baik. Kalau kakeknya saja berapa? Ya, kan ayahnya 31 tambah 16 47-an. Ya, 47. Baik.
Nah, kakek buyutnya 63 itu kalau nikah masih pantas nggak? Masih pantas ya, apalagi kalau hartanya banyak. Nah, menikah dengan gadis 14 tahun. Ini kita nggak pakai aturan negara. Kan yang penting balik kan secara hukum Islam kan boleh. Apalagi kalau baliknya usia 10 tahun, kan ke 14 itu sudah lama. Nah, nggak lama kakek buyutnya mati. Ya, kalau kemudian si kakek dari laki-laki tersebut kalau menikahi gadis itu masih pantas kan? Pantas saja. Ayahnya pantas, gitu ya. Bahkan dia sendiri juga pantas. Nah, dia sendiri boleh nggak menikahi mantan istri kakek buyutnya? Jadi kan kakek buyutnya sudah mati. Nah, tadi gadis tersebut statusnya kan jadi janda, tapi pernah dinikahi oleh kakek buyutnya. Boleh nggak si laki-laki itu kan usianya lebih tua 1 tahun daripada si gadis itu. Lah, pas usia saya karena pernikahannya hanya setahun, pas usia saya 16 tahun siapa? Oh, dia 15 tahun. Boleh nggak dinikahi? Nggak. Jadi siapapun yang pernah dinikahi oleh ayah kita, kakek kita, kakek buyut kita, dan terus ke atas, nah itu tidak boleh kita nikahi. Karena semuanya itu termasuk ke dalam ayah kita. Baik, bisa dipahami? Nah, kalau kemudian ada seorang kakek ingin menikahi seorang gadis, selesai akad, si gadis ini jadi mahram nggak bagi cucu laki-laki si kakek itu? Jadi mahram, salaman boleh. Nah, karena sudah jadi mahram, ternyata oleh sang kakek itu tidak sempat terjadi hubungan sama istri, dicerai. Boleh nggak dinikahi oleh cucunya? Ya, jadi gadis tersebut dinikahi oleh sang kakek, belum terjadi hubungan sama istri, tapi sudah akad. Sempat salaman sama cucunya tadi pas habis akad tadi. Nah, itu kok kemudian dicerai oleh kakeknya. Nah, ternyata dari salaman itu masih terbayang oleh sang cucu. Nah, sehingga sudah terlanjur salaman. Boleh nggak dia menikahi wanita tersebut? Hah? Kenapa nggak boleh? Nah, sekedar akad itu sudah menjadikan mahram. Ya kan tadi kita ikut pendapat yang mengatakan sekedar akad sudah menjadikan mahram. Nah, sudah, berarti bagi si cucu dari kakek tersebut, nah, tidak boleh menikahi wanita itu, walaupun belum pernah berhubungan suami istri antara wanita itu dengan sang kakek. Bisa dipahami? Nah, ini kaitannya dengan wanita yang dinikahi, yang ditinggal mati atau kemudian dicerai. Kalau kaitannya dengan budak di dalam Islam, boleh nggak oleh majikannya untuk digauli selayaknya seorang istri? Boleh atau tidak? Boleh. Jadi jangan kemudian salah sangka, lah Islam kok begitu ya? Bayangkan kalau dahulu di zaman sebelum Islam nggak ada aturan detail berkaitan dengan budak. Padahal adanya perbudakan itu konsekuensi dari peperangan. Karena tawanan perang otomatis jadi budak. Nah, sebelum Islam itu nanti tidak ada aturan detail.
Nah, sehingga status kepemilikan budak itu nggak jelas. Sehingga nanti kalau ada laki-laki tertawan, kan jadi budak. Tapi budaknya siapa? Apakah dimiliki bersama? Atau seperti apa? Memang dia budak. Nah, ujung-ujungnya apa? Ya, tadi kadang diadu sesama mereka sampai mati. Kadang diadu dengan singa, dengan harimau. Itu yang di Roma itu kan ada bangunan untuk itu. Ya karena memang yang nggak ada aturan di mereka. Terus wanitanya seperti apa? Ya kadang digilir oleh berapa banyak pasukan itu, karena nggak jelas milik siapa kan? Ya setelah itu kadang dibunuh, kadang dibiarkan begitu saja. Dan saatnya dibiarkan begitu saja statusnya budak, terus siapa yang harus menanggung hidup dia? Nah, sehingga Islam tadi karena tidak bisa menghilangkan perbudakan, karena konsekuensi peperangan itu sudah diatur di dalam Islam. Nah, sehingga kalau kemudian perempuan ya tetap secara kepemilikan dimiliki oleh satu orang. Nah, oleh satu orang ini ya tadi selayaknya sebagai seorang istri. Kalau istri itu kan jatahnya 4 ya maksimal kan. Kalau budak nggak ada batasan. Ya, tapi selama aturannya dipatuhi. Nah, ketika seseorang itu tadi punya budak, kan namanya budak perempuan itu ada hasrat biologis nggak? Manusia pasti ada gitu loh. Nah, makanya kenapa diizinkan yang demikian dengan tuannya? Kalau tuannya nggak mau, sudah menikahkan dengan yang lain. Nanti ada pembahasan di sini. Ya, pernikahan budak dengan yang lain, baik laki-laki merdeka dengan syarat tertentu atau dengan sesama budak. Kalau budak laki-laki juga sama. Budak laki-laki bisa nggak seperti budak perempuan dengan tuannya? Ya enggak lah. Ya nggak bisa lah. Ya, budak laki-laki beda. Ya nggak bisa dengan majikan perempuannya. Ya nggak boleh. Ya nggak ada kemahroman sama sekali. Itu hanya untuk laki-laki ke budak perempuannya, bukan budak laki-laki ke majikan perempuannya. Nggak boleh. Nah, tapi secara kepemilikan itu milik perempuan tersebut. Ya makanya kalau kemudian diminta mengerjakan apa, melakukan apa, ya tergantung majikannya. Tapi tidak boleh terjadi hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, terus gimana budak laki-laki itu memenuhi hajat kebutuhan biologisnya? Dinikahkan dengan sesama budak. Nah, makanya dulu kita bahas di surat An-Nur ya, ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika dia punya budak-budak perempuan, sama dia tidak diperlakukan tadi selayaknya istri, atau tidak dia nikahkan dengan lelaki yang lain, tapi dia jadikan sebagai pelacur agar bisa menghasilkan keuntungan. Boleh enggak? Dan umumnya dulu begitu sebelum Islam. Para budak itu dipaksa untuk menjadi pelacur agar bisa memberikan pemasukan buat tuannya. Jadi zaman jahiliyah itu kan begitu. Kerjaannya riba. Ya, kalau ngutangi pakai bunga enggak? Enggak. Ya, jadi zaman jahiliyah kalau ngutangi itu enggak pakai bunga. Kapan bunga itu dimunculkan? Kalau yang ngutang enggak sanggup bayar. Nah, baru pilihannya bayar atau saya kasih penangguhan tapi kena bunga. Nah, sekarang baru minjemi sudah ada klausul bunganya. Lah siapa yang lebih jahiliyah? Zaman dulu atau sekarang? Sekarang. Ya, zaman sekarang. Nah, kemudian kalau dulu tadi para wanita itu dieksploitasi seperti itu ya untuk mendapatkan keuntungan. Sekarang sudah nggak ada kan? Nggak ada, perempuan yang dijadikan pelacur udah nggak ada. Ya sudah haram ya secara undang-undang dan agama ya, atau legal secara undang-undang. Nah, jadi
terkadang kondisi kita itu secara kondisi kadang lebih jahiliyah daripada masyarakat jahiliyah. Nah, ala kulli hal begitu kondisi para wanita budak sebelum Islam. Tapi di Islam tadi aturannya jelas. Nah, seorang laki-laki punya budak, kan boleh ya untuk dia gauli selain itu seorang istri. Ketika wanita itu hamil, kemudian punya anak, statusnya naik jadi ummul walad, ibunya anak. Walaupun nanti ada khilaf, tapi yang roje ibunya anak ini dia nggak boleh dijual. Masa ibunya anaknya sendiri dijual? Dan nanti kalau tuannya meninggal, otomatis wanita ini merdeka. Kalau nggak merdeka, masa jadi warisan anaknya? Masa ibu jadi warisan anaknya? Ini kan mana logikanya? Nah, makanya dia otomatis merdeka. Tapi kalau kemudian si budak ini nggak hamil, boleh nggak dijual oleh majikannya? Boleh, dengan syarat tadi sudah istibra' ar-rahim. Rahimnya itu dipastikan bersih, nggak sedang hamil, sehingga tidak terjadi percampuran nasab nanti. Nah, kemudian dibeli oleh laki-laki yang lain. Kemudian oleh majikan keduanya dijual. Boleh nggak si anak mantan majikan wanita ini membeli budak itu untuk dia pergauli sebagai tadi layaknya seorang istri? Boleh atau tidak? Kan dulu pernah jadi budak ayahnya dan sudah berhubungan dengan ayahnya. Kemudian nanti kalau dibeli oleh anaknya, boleh nggak anaknya itu juga berhubungan dengan wanita itu? Boleh atau tidak? Ngerti nggak maksudnya? Kan dia tidak dinikahi oleh sang ayah ya, kan budak. Tapi kan pernah terjadi hubungan tadi dengan sang ayah. Apakah masuk ke dalam ayat ini? Nah, yang demikian juga masuk. Nggak boleh. Yang demikian tidak boleh. Nah, itu bukan hanya ayah. Berarti mantan budaknya kakek, mantan budaknya kakek buyut, nah itu juga begitu. Kalau budaknya paman boleh nggak? Ya kalau paman kita punya istri, kemudian paman kita meninggal, boleh nggak istrinya kita nikahi? Boleh nggak? Mahram nggak istrinya paman? Ya istrinya paman mahram nggak? Enggak. Istrinya paman itu tidak mahram. Oh mahram Ustaz. Ini ibu-ibu kalau punya paman itu kan istrinya perempuan, kan sesama perempuan. Enggak kan? Maksudnya ya kalau saya laki-laki punya paman, ada istrinya. Jadi bukan karena sesama perempuan, bukan. Ini saya laki-laki, nah itu perempuan. Nah itu boleh. Karena tidak ada sangkut paut ini, aba itu ke atas. Ya. Memang ada yang maknai paman sebagai apa? Mungkin saja kan di Al-Quran Nabi Yakub menjelang wafat itu kan bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi sepeninggalku? Apa kata anak-anaknya? Na'budu ilahaka, kita akan beribadah kepada ilahmu, wa ilaha abaika, dan ilahnya bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Ilahan wahidah, ilah yang satu. Baik. Nabi Ibrahim apanya Nabi Yakub? Kakeknya. Berarti masuk kan kata aba. Nah, Nabi Ismail apanya Nabi Yakub? Nabi Ismail apanya Nabi Yakub? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Ismail apanya Nabi Yakub?
paman. Kan dari istri yang sana. Kan dari Sarah punya anak Ishak, dari Hajar punya anak Ismail. Kemudian dari Ishak tadi lahir Yakub. Nah, makanya Nabi Ibrahim itu kakaknya Yakub, Ismail itu pamannya Yakub, Ishak bapaknya Yakub. Nah, disebutkan kata aba. Apakah masuk di ayat ini? Itu paman masuk ke dalam aba. Ya, paman masuk ke dalam aba kan? Nah, apakah kemudian ayat ini juga pengaruh nanti yang pernah dinikahi oleh paman-paman kita juga? Tapi faktanya ya untuk itunya paman bukan mahram. Nah, berarti nggak masuk. Itu dari sisi pendidikan, seolah-olah paman itu statusnya seperti ayah. Tapi secara hukum fikih bukan. Ya, secara hukum fikih bukan. Maka istrinya bukan mahram. Ketika sekarang tadi ya, paman kita masih hidup dan punya istri, nah itu bukan mahram kita. Boleh salaman nggak? Nggak. Ya, tapi kemudian nanti kalau paman meninggal, ya nggak ada masalah untuk kemudian jadi nikah. Baik. Ini berkaitan dengan yang pernah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Ada satu pembahasan, kalau seorang laki-laki pernah melihat bagian tubuh dari budak, yang belum sampai terjadi hubungan biologis, boleh nggak nanti perempuan ini dimiliki oleh anaknya? Kalau tadi kan terjadi hubungan biologis kan, nah ini belum sampai. Ya, tapi sudah menikmati sesuatu yang ada pada perempuan itu, entah melihat, entah menyentuh, entah yang lain. Tapi belum terjadi hubungan suami istri. Boleh nggak kemudian si budak perempuan ini dimiliki oleh sang anak? Nah, di tafsir Ibnu Katsir dinukilkan satu riwayat ketika Muawiyah itu minta dibelikan budak perempuan yang cantik, dijelaskan di situ yang berkulit putih. Nah, oleh pembantunya mengira kalau budak itu adalah untuk Muawiyah. Nah, sehingga akhirnya budak tersebut itu masuk ke tempat Muawiyah ya dalam kondisi yang mungkin sebagian auratnya sudah terbuka. Nah, ketika Muawiyah melihat itu kemudian menyuruh dia untuk menutup kembali. Kemudian mengatakan kepada pembantunya kalau itu bukan buat dia, buat Yazid anaknya. Nah, hanya akhirnya ketika dia sudah melihat bagian-bagian tertentu dari tubuh wanita itu, maka khawatir jangan-jangan masuk ke dalam ayat ini. Karena sudah menikmati yang bukan haknya gitu. Nah, akhirnya dipanggil seorang yang ahli fikih ketika itu dan difatwakan nggak boleh. Beberapa orang kemudian ditanya lagi juga begitu. Nah, jadi sebagian walaupun ini bukan pendapat yang menjadi satu kesepakatan, tapi minimal ada pendapat yang mengatakan sekedar melihat yang seperti itu atau menikmati tadi walaupun belum terjadi hubungan, ya dikiaskan seperti ya sudah terjadi hubungan suami istri untuk budak. Baik. Nah, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan. Jadi kalau ada orang yang melakukan itu, maka yang demikian itu dikatakan sebagai fahisyah, perbuatan yang sangat keji, wa maqtan, dan sangat dibenci oleh Allah, wa sa'a sabila. Nah, apa hukuman orang yang menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh ayahnya? Apa hukumannya? Ya, kalau dia mengatakan halal padahal jelas ayatnya, berarti
kufur. Tapi kalau kemudian dia tidak menghalalkan, ya tapi kenapa menikahi kan? Kenapa pakai nikah kan? Ya zina saja gitu loh. Nah itu disebutkan di tafsir Ibnu Katsir satu riwayat, di zaman Nabi ada yang melakukan itu, maka Nabi mengirim pasukan untuk membunuh dia dan merampas hartanya. Ya kenapa? Karena yang demikian itu fahisha, sesuatu perbuatan yang ya sangat keji sekali. Ya sangat keji sekali. Baik, nah ini berkaitan dengan ayat yang ke-22. Baru masuk di ayat yang ke-23, lebih detail tentang mahram. Ya, lebih detail tentang mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Siapa ibu kita? Ya ibu yang melahirkan kita, atau ya nenek-nenek kita ke atas itu ya semua statusnya adalah ibu. Ya nenek-nenek kita ke atas itu semua statusnya adalah ibu. Makanya dalam masalah pewarisan, kalau kemudian ada nenek nggak ada ibu, nah jatah ibu ini kan maksudnya ke nenek. Warisan gitu, warisan nenek. Nah diharamkan atas kalian ummahatukum, ya ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian, ya anak perempuan kalian. Nah cucu perempuan masuk enggak? Masuk enggak? Kan disebutkan banatukum dan anak-anak perempuan kalian. Cucu perempuan masuk enggak? Masuk. Cicit perempuan masuk, dan seterusnya itu juga masuk. Ya tentunya sama seperti anak perempuan. Wa akhawatukum, dan saudari-saudari perempuan kalian. Nah, saudari perempuan ada berapa jenis? Saudari perempuan ada berapa jenis? Ada 3. Saudari seibu seayah, berarti kandung, bapaknya sama, ibunya sama. Ada saudari seayah, bapaknya sama, beda ibu. Ada saudari seibu, ibunya sama tapi beda ayah. Nah itu masuk ke dalam wa akhawatukum, ya, dan saudari-saudari perempuan kalian. Kalau ada begini, laki-laki ditinggal mati istrinya, punya anak laki-laki, kemudian perempuan ditinggal mati suaminya, punya anak perempuan. Nah akhirnya duda ini dengan janda tersebut menikah. Nah laki-laki si anak duda dan si perempuan anak janda, hubungannya apa? Kalau nanti hasil pernikahan itu melahirkan A, berarti A ini kan saudara seayah laki-laki tersebut, saudara seibu perempuan tersebut. Kalau lahir lagi B, berarti B ini saudara seayah seibu bagi A. Nah tapi untuk anak laki-laki tersebut dengan anak perempuan tersebut apa hubungannya? Saudara enggak? Di kita saudara tiri itu yang mana? A ke anak laki-laki tersebut tiri atau bukan? Saudara seayah tiri atau bukan? Disebutnya tiri juga di kita. Beda ibu, beda ayah, tiri. Kalau enggak sama ayah dan ibunya, kayak tadi, kan enggak ada hubungan sama sekali. Iya, walaupun nikah kan tetap, apakah si ayah dari perempuan itu adalah laki-laki, itu kan bukan. Ya, si anak ini kan beda. Beda ayah, beda ibu. Apa statusnya? Mahram bukan? Masing-masing punya bawaan, mahram bukan? Boleh nggak akhirnya daripada yang nikah cuma kita ya, mending anak-anak kita nikahkan saja sekalian.
Ya, jadi biar biaya walimahnya nggak terlalu mahal, dibareng saja. Jadi bapaknya nikah dengan ibunya, anaknya menikah dengan anaknya. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, bukan saudara orang lain, bukan saudara kandung, bukan saudara seayah, bukan saudara seibu, itu orang lain. Nanti nyebutnya dalam bahasa Arab anaknya istrinya bapak, yang sana nyebutnya anaknya suaminya ibu. Nah, gitu. Bukan saudara seayah, seibu atau saudara kandung. Jadi mau orang tuanya nikah dulu, baru nanti anaknya menikah, nggak ada masalah. Mau bareng-bareng pernikahannya nggak ada masalah. Tapi kalau disilang gimana? Si anak laki-laki menikah dengan ibu, si janda perempuan, ayahnya menikah dengan anaknya janda itu, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh. Kan misalkan ayahnya dulu menikah dengan anaknya, enggak, kita lihat dulu. Masih memungkinkan karena nggak ada hubungan kan? Iya. Ya karena nggak ada sangkut pautnya dengan sang bapak. Kan nanti kalau ini menikah dengan anaknya, kan dari pernikahan kan? Nah, status itu kan itu ibunya istri bapak. Bagi si anak ini kan nyebutnya ibunya istri bapak. Nah, yang istri bapaknya itu mahram bagi dia. Tapi ibunya enggak. Ibunya itu hanya mahram untuk bapaknya. Ngerti enggak? Ini dunia penuh dengan keruwetan gitu kalau begitu. Enggak, coba dibayangkan saja. Ini karena orang Arab tuh nggak bisa baca tulis, itu lebih pintar pakai ini. Enggak, kan ada duda punya anak laki-laki, ada janda punya anak perempuan. Kalau janda dan duda itu menikah, kan boleh kedua anaknya itu juga menikah, karena tidak terjadi hubungan apapun. Gitu loh, tidak ada hubungan apapun. Nah, kalau sekarang ternyata duda itu menikahi anaknya janda, boleh nggak janda itu menikahi anaknya duda? Ya, ketika janda itu duda itu menikahi anaknya janda, boleh tidak si janda menikahi anaknya duda? Boleh kan? Boleh. Lah kan gak ada hubungan apa-apa. Yang mahram siapa? Ini. Boleh gak si anaknya duda salaman dengan anaknya janda itu? Boleh gak? Boleh salaman gak? Boleh, kan istri bapaknya. Kan salaman bukan menikah ya. Kan salaman itu berarti gak boleh dinikahi, karena mahram, makanya boleh salaman. Boleh nggak dia salaman ke si ibunya wanita ini? Enggak, bukan mahram dia. Bapaknya dia boleh nggak salaman dengan wanita itu? Boleh, karena ibu mertuanya. Ya, jadi ini kan nanti begitu. Statusnya ibu dari istri bapak, atau gampangnya ibu mertuanya bapak lah. Nggak ada masalah, nggak ada yang menghalangi itu. Baik. Nah, kita berhentikan sampai di saudara dulu. Ini kan masih ada beberapa mahram yang lain. Kita manfaatkan sisa waktu untuk tanya jawab. Karena kalau salah paham nanti jadi masalah. Yang nggak boleh dinikahi malah dinikahi,
yang boleh dinikahi malah tidak dinikahi. Baik, silakan Ummahat. Ada yang mau didiskusikan dulu di awal? Itu bisa dinyalakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Nggak boleh. Iya. Suami punya kakak. Iya. Dengan kakaknya ini saja kan sudah bukan mahram. Dengan kakaknya si suami itu kan bukan mahram. Kakak ipar itu bukan mahram. Nah, anaknya kakak ipar ya bukan mahram juga. Kan jatuhnya bagi si anak itu ini kan istrinya paman. Ibu kan jadi istrinya paman nanti. Yang tadi istrinya paman boleh dinikahi enggak? Iya. Itu bukan mahram. Enggak boleh. Kecuali kalau keponakan itu adalah anak saudara kita sendiri. Yang apa tuh? Ya, jadi misalkan saya punya saudara laki-laki, dia punya anak, keponakan kan? Nah itu mahram saya. Saya punya saudari perempuan, punya anak, itu mahram saya. Nah kalau yang tadi itu, kalau dipakai bahasa Arab, ini jangan pakai bahasa Indonesia, istilahnya itu campur, baur jadi satu. Itu nanti kalau dalam bahasa Arab geluntungannya begini. Ya istrinya paman, zaujatul am, istri paman. Kalau yang ini berarti ibnu akhi azauj, anaknya saudaranya suami. Itu bahasanya. Enggak, keponakan yang mana dulu? Iya, makanya istilah keponakan itu bercampur antara yang mahram dan tidak mahram di kita. Ya. Enggak mahram. Enggak boleh salaman. Bukan mahram juga. Makanya ada istilah turun ranjang. Bukan. Bukan mahram. Ya. Anak siapa? Ibu saya. Ya. Iya. Boleh nikah nggak? Sepupu. Sepupu bukan mahram. Makanya yang masalah itu ketika keluarga besar ya, ini kakek nenek, cucunya sudah banyak. Padahal nanti status para cucu itu kan sepupu kan antara satu dengan yang lain itu sudah bukan mahram. Tapi kadang ini keluarga saya ini ke kakek yang sama, ke nenek yang sama, akhirnya ya main-main di kamar yang sama gitu loh, laki-laki perempuan, sesama cucu. Kan kakeknya kan lihatnya itu cucu saya semua. Iya, bagi Anda, tapi bagi sesama mereka itu bukan mahram. Kan kadang kakek dan nenek itu nggak sadar, ya, itu mendapati dua orang cucunya, laki-laki dan perempuan, berarti di satu kamar misalkan. Itu kan cucu saya dua-duanya kan gitu.
Ya tapi kan bukan mahram. Nah begitu, ini harus paham yang itu. Baik, yang lain silakan. Mahram. Kalau pamannya mahram, anaknya paman yang nggak mahram. Ya, sepupu. Kalau paman, bibi itu mahram. Hah? Iya. Jadi paman itu kan ada namanya am, ada namanya khol. Baik am atau khol itu mahram. Karena saudara orang tua kita. Anak dari paman bukan mahram. Baik, kalau begini, anak kita dengan paman kita mahram enggak? Anak kita dengan paman kita. Tadi kan paman kan mahram. Terus kalau ibu punya anak perempuan dengan pamannya ibu mahram enggak? Mahram, karena dalam bahasa disebutnya paman kita. Pamannya orang tua adalah paman kita. Bibinya orang tua adalah bibi kita. Hah? Coba digambar dulu. Ibu saya dengan saudara kami ini. Iya. Mahram. Ya selama tadi paman itu kan saudara orang tua kita ya, baik saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu tetap mahram. Selama masih ada ikatan persaudaraan, baik tadi salah satu di antara tiga itu masih mahram. Mahram enggak ummahat? Enggak. Bukan. Enggak boleh. Kecuali dia masih kecil. Belum balik ya, masih anak-anak gitu. Ya kalau salaman boleh tapi enggak berjabat tangan. Kan bukan berarti enggak boleh salaman itu enggak ada, ya tetap boleh tapi enggak boleh jabat tangan. Lah, tapi kalau ngasih amplop gimana? Ya udah gini kasih amplopnya kan gitu. Kan nggak harus sembunyi-sembunyi gini. Ya sambil dikasih amplop di dalam tangannya kan ya gitu. Baik, sebelah sini ada pertanyaan. Ya apa namanya, bahasanya bukan keringanan ya dalam artian sesuatu yang ya kan memang nggak boleh. Tapi kalau dalam satu kondisi kan nanti kita dihadapkan pada satu kondisi ini madharat, yang ini madharat juga. Nah ketika dua-duanya madharat, mana yang kita pilih? Madharat yang paling kecil. Nah mungkin ya kalau seandainya bisa dimasukkan yang demikian itu madharat lebih kecil, nah mungkin saja. Tapi perlu dipastikan jangan-jangan itu madharat yang lebih besar. Kan misalkan begini, kalau saya nggak mau salaman tadi dengan keluarga, nanti dituduh radikal, dituduh apa, atau misalkan tidak perhatian. Nah, tapi kalau salaman tadi berjabat tangan itu kan terjadi sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, kira-kira mana yang lebih besar? Ya terjadi sentuhan antara laki-laki bukan mahram itu kan dilarang dalam syariat dengan potensi dianggap radikal oleh keluarga tadi itu. Nah perlu ditimbang kalau kemudian nanti memang
ya kondisi keluarganya itu memang sangat awam sekali, dan kemudian kalau seperti itu ya itu sangat sensitif, bahkan kemungkinan tadi bisa menjadikan keluarga itu jadi pecah ya, jadi silaturahim itu terputus. Ya mungkin saja yang demikian menjadi madarat lebih kecil. Tapi kalau kemudian hanya mungkin terjadi kesalahpahaman sesaat, tapi kalau dijelaskan pun nanti bisa baik kembali ya, berarti itu tidak menjadi pilihan terbaik gitu. Jadi dalam satu kondisi dengan kondisi yang lain ya terkadang berbeda. Nah intinya begitu. Tapi biasanya hari ini ya yang penting begini ya. Jadi duluan tapi kemudian salaman. Kalau bisa dului. Jangan sampai kemudian sudah tangan begini baru kemudian begini. Nah itu kadang ada ketersinggungan, terlebih kalau dia nggak ngerti. Kok gitu banget ya? Tapi kalau kemudian didahului gitu loh. Ya misalkan kan kadang nyebut tadi pamannya suami kan paman juga kan, padahal pamannya suami. Ya paman gitu ya. Ya kalau Idul Fitri gimana? Mohon maaf lahir batin paman gitu. Nah kan nggak mungkin tersinggung kan, walaupun kita hanya begini. Nah ini lebih kepada tadi, ya bagaimana kita bisa mengendalikan keadaan. Ya dan lama-lama juga, ya insya Allah lah gitu. Ya karena saya misalkan dengan istri dari saudara-saudara saya juga begitu, dan mereka bisa memahami itu. Ya atau istri saya dengan saudara laki-laki juga begitu. Ya mungkin kalau di kampung dulu masih nggak biasa, nggak lazim. Ya tapi dengan itu kan menjadi satu syiar sendiri, satu dakwah sendiri. Nah intinya rusuh atau tidak rusuh tergantung kondisinya. Ya tergantung kondisinya. Nah begitu. Baik, ada yang lain? Ya. Pakai. Baik, tadi punya adik laki-laki, adiknya ini punya anak perempuan, terus sudah meninggal bapaknya. Terus masalahnya jadi wali siapa? Baik, dia nggak ada sama sekali. Baik, kita lihat dari keluarga bapaknya dulu. Nggak ada saudara laki-laki ya? Nggak ada. Ya, nggak punya paman laki-laki. Dia punya saudara laki-laki nggak? Ya. Nggak, yang mau menikah siapa ini? Baik, dia punya saudara laki-laki nggak? Nggak ada. Kemudian paman satunya tadi masih hidup nggak? Intinya selama dia bisa mewakilkan perwaliannya nggak ada masalah. Ya, dia tetap walinya, tapi nanti diwakilkan entah kepada penghulu atau kepada yang lain. Ya bisa dengan surat atau dengan ucapan.
Jadi intinya yang jadi wali siapa? Pamannya. Perkara tidak bisa hadir di tempat akad nikah, nah tapi dia wakilkan kepada siapa yang dia tunjuk, entah penghulu entah yang lain, untuk menjadi wali ya atas nama dia. Jauh ya nggak apa-apa, video call juga bisa aja. Ya intinya apa? Ya intinya memang benar-benar terjadi pengamanatan dari si wali ini kepada sarana bisa macam-macam. Ya sarana bisa macam-macam. Nah kalau untuk lebih kuatnya mungkin dibuatkan dua. Ya surat dikirim sebagai tadi, dan video call ya dalam artian ada lisannya juga gitu untuk menguatkan saja. Kalau pakai surat ternyata nggak kirim, salah alamat kemana kan repot juga. Ya tapi intinya mau pakai yang manapun boleh saja. Tapi kalau bisa dua ya lebih ahsan. Ya jadi sepupu itu dia wali, ya tapi dia bukan mahram. Wali tapi bukan mahram. Jadi begini, ya kalau ada perempuan ya punya sepupu laki-laki dari paman, ya kalau dari bibi kan berarti enggak, bukan wali. Ini sepupu yang dari paman, saudara bapak dia, ya jadi bukan dari saudara ibu. Jadi enggak semua sepupu. Ya jadi ayah gadis, ya kemudian punya saudara laki-laki, punya anak laki-laki. Nah bagi si gadis ini dia bukan mahram, tapi ini bisa jadi wali kalau nggak ada wali yang lain. Anak paman nanti jatuhnya. Nah dulu ada kisah Farosdak. Farosdak itu penyair. Nah Farosdak ini punya sepupu perempuan, belum nikah, tapi pengen nikah. Nah, perhatikan walinya adalah Farosdak. Kemudian kata Farosdak, ya saya akan nikahkan kamu, tapi dengan siapapun laki-laki pilihanku. Kata perempuan itu, iya, nggak apa-apa. Nah, kemudian oleh Farosdak itu, sudah, aku nikahkan kamu dengan diriku sendiri. Kan dia wali tapi boleh menikahi kan? Sangat. Ya saya nikahi kamu ya untuk diriku sendiri, dengan diriku sendiri. Nah si perempuan kan nggak nyangka kan? Ya pikiran dia kan akan dicarikan laki-laki yang lain sekehendak dia, tapi bukan dirinya sendiri. Ya tapi kan dia nggak salah juga. Kan kalau dia menghendaki dirinya sendiri kan ya benar juga. Nah akhirnya terjadi pernikahan itu. Nah kemudian si perempuan ini lapor, saat itu sedang di Bani Umayyah itu mungkin sedang ada masalah, makanya Abdullah bin Zubair dan dibaiat jadi khalifah. Nanti sebelum Marwan bin Al-Hakam dibaiat juga, makanya ada dua khalifah. Nah tapi intinya ini kemudian lapor ke Abdullah bin Zubair tentang yang dilakukan oleh Farosdak. Kata Abdullah bin Zubair, ya kalau kamu mau aku pisahkan kalian, aku pisahkan. Tapi syaratnya izinkan aku membunuh dia. Kenapa? Karena dia itu penyair yang bahasa itu lemes. Lemes itu ya, saya nggak bakal selamat dari celaan syair dia. Dan bagi orang Arab, celaan syair itu lebih berbahaya, karena dia akan dihafalkan orang banyak dan bisa turun-temurun. Nah, ya izinkan saya untuk bunuh dia, karena pasti dia bikin syair yang mengejek saya, menghujat saya. Nah namanya perempuan ya, dengan sepupunya, walaupun tadi merasa ada ditipu lah dalam tanda kutip, kan masih ada sayang juga kan, sepupu. Ya kecuali kalau kamu tadi milih mana, milih melanjutkan pernikahan atau saya pisahkan dengan syarat dia saya bunuh. Ya sudah, saya milih dengan dia saja lah, kalau begitu nggak apa-apa gitu ya. Nah itu begitu, itu sepupu yang dia bukan mahram tapi bisa jadi wali. Jadi kalau kasusnya si paman tadi kok qadarullah meninggal, nah yang jadi walinya si anak laki-laki itu.
Nah begitu. Baik, 3 menit lagi, ada yang mau memanfaatkan? Satu pertanyaan lagi ada? Nah, adapun nanti sisa pembahasan tentang mahram kita bahas di pertemuan berikutnya, dan nanti akan kita sangkutkan ke pembahasan mahram dari susuan, ya, mahram dari susuan dan juga mahram karena sebab pernikahan. Jadi kalau kemudian kita menikah dengan perempuan, yang jadi mahram kita dari keluarga si perempuan ini siapa saja sih gitu? Yang jadi mahram bagi si perempuan ini di keluarga saya itu siapa saja sih? Nah begitu. Termasuk nanti ada pembahasan namanya labanu al-fahl. Jadi kalau seorang ibu menyusui bayi, kan mungkin nggak ibu ini tiba-tiba punya ASI buat menyusui bayi itu. Kan pasti asinya itu adalah karena dia habis melahirkan. Nah melahirkan itu kan pasti punya bapak kan, si bayi ini. Nah bagaimana status si keluarga bapak pemilik ASI ini dengan si bayi itu? Jadi bayi yang menyusui itu nanti kan sangkutannya dengan keluarga ibu yang menyusui dengan bapak yang punya ASI itu, keluarga si bapaknya. Nah begitu. Kan nanti misalkan begini, seorang perempuan menikah, punya anak, suaminya meninggal, kemudian menikah lagi, punya anak. Nah pas menikah lagi ini punya anak, dia menerima tadi anak untuk disusui. Nah pemilik ASI di sini suami yang pertama atau yang kedua? Yang pertama kan sudah meninggal. Ngerti kasusnya? Kan perempuan menikah dengan laki-laki, punya anak. Si laki-laki ini meninggal. Kemudian perempuan ini menikah lagi, kemudian punya anak lagi. Nah pas masa menyusui, dia mengambil anak untuk disusukan. Nah berarti kan nanti ini jadi anak susuan. Berarti nanti dia terikat kemahraman dengan si keluarga perempuan. Tapi perempuan kan nggak mungkin punya ASI dengan sendirinya kalau nggak ada pihak laki-laki. Nah bagaimana status dia dengan keluarga pihak laki-laki si pemilik ASI ini? Nah kemudian laki-laki yang mana? Laki-laki yang suami pertama atau suami kedua? Nah suami kedua. Nah saatnya perempuan ini nanti kemudian suaminya meninggal, dia nikah lagi dengan suami ketiga. Ada sangkut pautnya nggak dengan keluarga dari laki-laki ketiga, dengan anak yang pernah disusui oleh perempuan itu? Hah? Nah itu nanti kita bahas nanti insyaallah. Ya makanya untuk ASI nggak sembarangan ya, untuk ASI nggak sembarangan, makanya harus tahu hukumnya juga. Baik, cukup Umar. Ada yang mau ditanyakan sebelah sini? Nggak ada. Baik, ya kita cukupkan ya kajian kita di pagi hari ini. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Dan sebagaimana yang dulu kita sampaikan ya. Jadi apa yang sudah pernah kita bahas, mungkin dulu belum kepikiran untuk bertanya. Nah kemudian sudah kepikiran untuk bertanya, termasuk masalah waris ya juga bisa ditanyakan. Ya tapi dengan syarat pertanyaan untuk tema hari itu sudah selesai dulu dan masih ada waktu. Nah itu bisa pertanyaan yang lain di luar tema, ya terlebih tema-tema yang dahulu pernah kita bahas. Baik, kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.